Mulai saya mikir, saya mau jual diri di sini. Biarin deh balik lagi. Yang penting orang tua gue nggak belangsak. Kan pikiran saya kayak gitu. Anak gue bisa berobat, bisa nyusu juga. Sampai anak saya nggak nyusu dikasih air cucian beras, dimasak air tajin. Jadi orang tua lihat anak udah nggak bisa bangun, gimana sih? Udah buat ngedipin matanya aja nggak bisa, melotot aja. Itu udah hampir sebulan. Dikasih duit sama temen, suruh periksa. Kata dokternya, udah bu, ikhlasin aja. Gimana sih perasaan orang tua kayak gitu? Mau nggak mau saya jual diri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan kisah hidup Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah menjalani kisah kelam, pahit, dan pilunya kehidupan. Tapi sebelum narasumber menceritakan ceritanya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, silakan menghubungi admin kami di nomor yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Mbak Indri. Duh, jangan nangis dulu dong Mbak, saya jangan jadi sedih. Mbak Indri, mohon maaf nih Mbak Indri ya. Jadi teman-teman penonton di rumah, anggap ini jadi pelajaran buat kita semua Mbak Indri ya, untuk menjalani hidup ke depannya agar lebih baik lagi. Dimana Mbak Indri ini dahulunya berprofesi, mohon maaf Mbak Indri ya, sebagai pekerja seks komersial ya, boleh dibilang gitu. Oke, Mbak Indri, udah siap Mbak Indri ya buat cerita ya? Ya luapkan aja kalau emang Mbak Indri pengen cerita, bermain aja tangannya, wajahnya, santai aja ceritanya, ngalur apa adanya aja Mbak Indri. Siap Mbak Indri ya? Ya, silahkan Mbak Indri. Ya, waktu saya sekolah, saya pengen kayak orang-orang, punya baju bagus, terus bayaran juga nggak dipanggil guru karena orang tua nggak mampu. Saya sering disetrap guru awal dari situ. Terus teman saya ngajakin, udah lu freelance aja di tempat gua, kata dia gitu. Ya udah, gua mau dah. Dan saya ngomong begitu, tapi jangan sampai ketahuan orang tua gue ya, buat biaya sekolah. Baru masuk 2 bulan saya kerja, sekolah tahu, akhirnya saya dikeluarin. Tapi orang tua nggak tahu, saya disuruh manggil orang tua. Saya bilang orang tua saya sibuk, kasih surat panggilan orang tua, saya nggak pernah kasih. Orang tua saya nggak tahu pas mau naik kelas 3 dia mau ngambil rapot, katanya nama saya nggak ada, udah dikeluarin. Akhirnya orang tua marah, saya dipukulin, diusir dari rumah. Ya namanya anak seusia itu ya, saya nggak labil. Pergilah saya dari rumah, bukannya semakin bener malah semakin jauh. Yang tadinya saya cuma nemenin om-om, tau-taunya diajak cekin. Tapi itu bukan diri saya takut, saya nangis kalau ngelakuin itu. Saya tahu saya kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu, tapi emang ekonomi. Pas dengar orang tua saya sakit paru-paru, bapak saya juga penjudi ya, rumah habis, semua habis. Saya tinggal di gubuk, ibu saya udah nggak bisa dagang lagi. Saya mikirin gimana bisa ngebiayain orang tua kalau saya nggak kayak gitu kan. Bapak juga nggak sayang sama anak, sama orang tua. Ya udahlah, mau nggak mau saya pergi lagi. Tapi ibu saya di rumah mikirin terus, malah makin parah sakitnya. Berhenti saya dari situ, saya masuk kerja di garmen. Gajiannya lama, ya kan.
Orang tua saya lihat mungkin semakin kurus, nggak tega. Akhirnya saya freelance lagi di situ, pulang kerja saya freelance lagi, masuk lagi. Oh, itu kafe ya? Iya. Oke. Nah, udah masuk situ, dapatlah suami, itu tetangga, emang pacar udah lama lah, gitu ya, udah hampir 3 tahun. Pas saya nikah, ibunya nggak setuju, dia takut anaknya nggak bisa hidup enak karena bapak saya tukang judi. Baru nikah 3 hari saya cerai. Baru 3 hari. Oke. Saya dikasih surat cerai. Namanya usia saya baru 12 tahun, 14 sampai 14 tahun. Saya nggak labil ya. Udah pengen bunuh diri, pengen gimana lah. Orang tua juga nyalain terus. Akhirnya saya pergi lagi, kabur dari rumah, masuk warung remang-remang. Oke. Dari kafe saya masuk warung remang-remang. Lebih ini parah. lagi, lebih parah lagi Lebih ya parah. berarti. Oke. Nah di situ saya liatin teman-teman saya sehari itu bisa masukin cowok 7, 6, tapi saya nggak bisa ngerayu orang. Oh, Saya cuman bisa dapetin penghasilan saya sendiri gitu, yang orang yang mau tanpa saya rayu. oke. Saya nggak bisa ngerayu kayak orang nawarin dagangan. Oh, jadi si tamu itu datang milihnya Mbak Indri gitu Iya, ya. saya bisa kayak gitu yang waktu saya kerjain di kafe. Oke. Nggak bisa saya jual diri yang nawarin ayo gitu, nggak bisa. Buat saya bukan diri saya gitu ya, murahan banget kayak gini cuman buat ngidupin diri gua sama orang tua gitu kan. Akhirnya saya udah dah pikiran mau kerja lagi aja di PT, ibu udah waras ini kan gitu ya. Oke. Akhirnya saya kerja lagi di PT, dapet suami. Biar dia susah, saya udah yakinin hati saya gitu, saya mau berubah. Oke. Saya nggak mau kayak gitu lagi. Saya pengen ngurusin anak saya, suami saya pengen jadi orang baik di mata orang, di mata saudara, di mata orang tua gitu. Karena itu bukan diri saya ngerasa tersiksa kerja kayak gitu. Walaupun duit saya banyak, tapi saya tersiksa. Akhirnya saya nikah sama ini, dapat setahun, punya anak umur 8 bulan. Laki saya itu pemulung. Oh. Dari kerja di pabrik, dia berhenti mulung. Saya mah biarin nggak apa-apa kayak gitu juga, yang penting saya hidup saya bener gitu, nggak mau jadi kayak gitu lagi. Nah nggak tahu kenapa pas hari raya malam kedua suami saya didatengin polisi. Suaminya Iya, digedikin depan saya, dibawa diseret. digedikin itu maksudnya Ha- dipukul. yang dia nggak perbuat itu harus diakuin. Oh, Dia dituduh oke. maling spare part mobil Oke. di tempat saya, itu depan mata saya punya anak umur hampir 8 bulan itu baru bisa jalan, baru kenal bapak, baru bisa ngomong bapak. Pas saya disuruh sama yang nangkepnya dia minta uang tebusan, katanya saya tebok celengan, saya jualin barang-barang. Pas nyampe ke rumahnya diambil duit saya itu 10 juta. Pas kok suami saya nggak dipulangin, malah mau dioper. Saya nanya yang nanganin dia, kok suami saya nggak dikeluarin, kan saya udah kasih duit. Ini orang titipan bu, karena kita miskin, karena kita orang susah, nggak ada yang bisa ngebelain kita. Keluarga saya kan orang susah semua, nggak ada yang pendidikan tinggi gitu loh. Jadinya kita pasrah aja lah hidup saya. Kata dia, udah kok jangan ditebusin, sayang duit, dibalikin duit saya, tapi saya kasih 10 juta, dikasihnya 5 juta buat modal katanya. Gak usah lah ditebusin, anak saya kena DBD waktu itu, anak kurang kasih sayang ya, ibunya juga lagi kacau, jadi pembantu saya di situ. Anak saya sapi semakin parah. Pikiran saya udah nggak bener lagi dah. Akhirnya saya pergi lagi, cari teman lagi yang pernah kerja di situ. Udah pergi aja lu ke Cibubur,
Oke. Sampai Cibubur saya ke tempat dia nggak jemput-jemput. Saya nggak tahu di mana tempatnya. Saya berdiri dari pagi jam 5 pagi sampai jam 10 malam depan perumahan Cibubur, nggak ada yang kenal, bawa duit 10.000. Dari pagi saya lapar, mana ini mau pulang, mana ongkosnya. Saya bingung, saya telepon nggak diangkat, disamperin sama security saya di situ. Teteh ngapain, kata. Oh saya nungguin temen mau ngajak kerja. Emang mau kerja apa? Nggak tahu, saya disuruh di sini, suruh ke sini, dianterin sama ojek dari rumah. Saya diturunin di sini. Ya udah, katanya kerja aja sama saya, jadi office boy, katanya. Bersih di hotel CI waktu itu, karena hotel itu kan gede, ada kafe-nya, ada biliarnya. Pertama saya jadi office boy di kolam renang. Waktu itu pengunjung situ kan turis ya, banyak turis. Bule ya gitu ya. Iya, saya dipinta suruh nemenin karena kulit saya hitam, badan saya kurus. Dia nanya kenapa mau jadi OB kan, ada pencemahnya juga, saya memang nggak ngerti yang gitu-gitu ya. Terus kata saya terpaksa buat ngobatin anak di rumah. Dilihat banyak tamu saya, dipanggillah manajer di situ. Mbak mau kerja di sini enggak, jadi pelayan di kafe? Oh iya, nggak apa-apa deh, kan kita pikir cuman kafe biasa ya. Akhirnya saya kejerumus di situ lagi, kerja lagi saya setahun 8 bulan di CI. Oh, itu masih kafe esek-esek juga? Enggak, Oh beda. Cibubur Indah, Oh Cibubur Indah ya. hotel paling gede di Cibubur. Oke. Situ saya kerja di kafe, jadi pemandu lagu. Saya khusus buat nemenin tamu-tamu luar. Tapi emang di situ sistemnya booking di luar kerja. Emang orang tua kan waktu itu pas laki saya di penjara, anak saya sakit, saya punya kakak yang idiot. Oke. Ya, dia hilang 2,5 bulan, rumah dijual. Itu sisa duit yang jual rumah cuma ada 2,5 juta buat beli rumah. Buat beli rumah bagus nggak bisa. Jadi ibu mutusin buat beli tanah pengairan, tanah kali. Oke. Ya, nggak ada bangunan. Jadi kita pakai seng-seng yang boleh nemu dari orang perumahan. Terus nggak ada atapnya. Mulai saya mikir, saya mau jual diri di sini. Biarin deh balik lagi. Yang penting orang tua gue nggak belangsak. Kan pikiran saya kayak gitu. Anak gue bisa berobat, bisa nyusu juga. Sampai anak saya nggak nyusu, dikasih air cucian beras, dimasak air tajin. Jadi orang tua lihat anak udah nggak bisa bangun, gimana sih? Udah buat ngedipin matanya aja nggak bisa, melotot aja. Itu udah hampir sebulan. Dikasih duit sama temen, suruh periksa. Kata dokternya, udah bu, ikhlasin aja. Gimana sih perasaan orang tua kayak gitu? Mau nggak mau saya jual diri di situ. Pertama saya jual diri, di situ saya dibayar 1.700.000 sama orang luar. 1.700.000. Iya. Akhirnya saya bisa bawa anak saya ke rumah sakit. Itu untuk sekali kencan ya. Sekali kencan. Itu juga di luar jam kerja. Di hotel itu juga sih. Cuman harus di luar jam kerja. Terus saya kan nggak tega ya, karena orang tua rumahnya nggak ada atapnya, nggak ada temboknya. Akhirnya mikir lagi, kalau ada yang mau ngajak gua, checking, ayolah bagian dah. Gue pengen hidup orang tua gue layak. Mikir lagi kayak gitu. Nggak tahu ngapa, saya udah enak di situ. Pas mau bulan puasa, bapak saya ngejodohin, seolah-olah ngejual. Oke. Ngejual anaknya ke orang lain. Itu istrinya udah 4, saya disuruh jadi istri lagi.
Saya nggak mau. Saya kabur lagi dari rumah. Karena masih ada suami itu tadi ya. Suami saya di penjara. Pas saya kerja di situ, tutup. Kafe tutup total karena bulan puasa. Kata teman saya, kalau bulan puasa begini nggak bakalan dapet duit. Udah lu pindah aja ke warung, kata dia. Warung-warung pinggiran Cibubur itu, Oh, warung remang-remang gitu. warung remang-remang. Pindah lagi saya ke situ. Saya pikir diri saya kayak binatang di situ, makan sekasihnya. Tapi kita harus masuk kamar, harus punya pelayan itu yang mau di warung itu ada kamar. Itu nyewa kamar 25.000 per jam per tamu. Saya cuma dibayar 200.000. Oh, gue kayak binatang gitu kan. Tapi harus gue lakuin karena yang punya warung marah kalau kita nggak mau. Kemarin gue di situ gede, di sini kecil. Akhirnya orang tua begini, udah Neng pulang aja katanya. Anak lu udah sembuh, lu kerja aja di sini. Pas itulah suami saya dapatlah nomor HP saya dari penjara, ngubungin saya. Bulan Agustus gue pulang. Ya udah lu pulang, gue mau berhenti. Ya udah Neng, kata dia, taunya saya penyanyi bukannya jabai. Oh, oke. Saya tutupin jangan sampai orang tua saya tahu, suami saya tahu. Akhirnya dari situ awal puasa saya bisa bikin atap rumah walaupun tembok sekelilingnya doang. Saya udah lega lah, alhamdulillah. Terakhir orang yang suka sama saya itu orang luar negeri, dia mau pulang, dia titipin duit 8 juta buat saya bikin sumur. Itu orang luar negeri itu, mohon maaf, yang bekas kencan sama Mbak Indri itu tadi. Iya, dia sering hubungin saya walaupun sebulan sekali gitu. Karena kan dia kerjanya itu di sini izinnya itu cuma dapat 6 bulan, 3 bulan kan. Paling kalau dia lagi sempet dia ngehubungin. Saya ceritain kayak gitu, dia biayain, ngajak saya cekin keluar. Gitu. Pas terakhir dia mau pulang, aku mau pulang, katanya, kamu mau nggak dinikah siri di sini buat istri kontrak, nanti kalau aku balik lagi. Kata saya mau berhenti. Saya pengen ngurusin anak saya takut anak saya tahu kehidupan saya kayak gini. Saya pengen anak saya jadi orang baik yang dikasih nafkah halal gitu kan. Nah pas dari situ saya tahu bahwa masih banyak orang baik yang sayang sama saya. Baru saya yakin gue nggak sendirian. Kalau kita mau berubah pasti ada yang bantu gitu. Benar. Ya, akhirnya saya bikin kamar mandi buat orang tua saya, jangan sampai mandi di got lagi. Tadi bikin lobangan air. Lobangan air buat mandi. Buat minta air bersih aja sama tetangga nggak dapet. Saya di situ. Karena saya sayang sama orang tua saya, walaupun orang tua saya nggak ada yang mikirin saya. Maaf. Saya takut anak saya tahu kalau saya dulu nyari duit buat ngebelain diri saya sama keluarga saya, jual diri. Makanya saya tutupin. Saya takut kayak saya, anak-anak saya nggak layak gitu, kekurangan ini kekurangan itu, jadinya pada nakal. Ya namanya keinginan orang tua ya. Iya. Namanya anaknya, biarlah orang tuanya yang. Saya dari kecil sering dipukulin sama ibu, kakak, karena emang ekonomi. Saya tahu, saya paham. Bapak juga doyan judi. Bapak saya orang kaya, tapi habis semuanya cuman buat diri dia sendiri, perempuan, judi. Kalau pulang cuman bisanya mukulin istri sama anak. Ibu saya tukang kue keliling.
Saya capek, mau saya capek banget. Pas laki saya balik lagi, taunya bukannya baik juga, dia bukan berubah juga. Dia pulang, saya kembali lagi, diusir sama orang tua karena saya balik lagi sama suami. Oh, berarti pas ketika suami di penjara itu memang orang tua itu sangat mungkin senang kali ya, karena Iya, bisa dia menjodohkan Mbak Indri ke orang lain. kalau bapak emang kayaknya sering ngejual saya, sering bawa temen-temennya, Heeh. kenalin, Neng dia temen sama lu nih. Bapaknya? Iya, dia cuma dikasih duit 100.000, dia seneng. Kalau emak saya itu orangnya emang sama sholat agak rajin, Heeh. cuman bahasanya kasar, sering mukulin saya. Dia kalau lagi kesel sama bapak suka ngelarang saya juga, makanya saya tutupin jangan sampai orang tua tahu. Tapi bapak sering ngejual. Dengan teman-temannya itu. Iya, saya kadang-kadang marah kalau lagi nggak ada emak, saya marah sama bapak. Saya gentak-gentak, bapak kok gitu pak, emang saya dagangan, saya malu pak, saya ngomong gitu. Oke. Lu kata diajak senangnya susah, sama dia mah aki-aki duitnya banyak gitu. Oh, berarti setelah siapa bapaknya ini mengenalkan ke Mbak Indri, melayani juga. Saya nggak pernah ngelayanin, saya terlalu marah, terus bilang sama ibu. Akhirnya ngeliat ibu dipukulin bapak gitu. Mm-mm. Tapi saya udah nggak mau, takut. Saya takutnya apa, yang dia kenalin kan tetangga, takutnya orang pada tahu kalau saya cewek gituan, ntar akhirnya jebol ke anak-anak saya nantinya. Ya. Ya, anak-anak saya tahu, saya takut itu. Makanya saya usahain jangan sampai anak-anak tahu cerita saya kayak gitu. Dulu waktu Mbak Indri menjadi pekerja malam itu eh, tetap pakai alat kontrasepsi atau Enggak, langsung gitu ya? enggak. Karena kan di situ kalau kita pakai, misalkan saya kan enggak harus di tempat ya, harus di luar jam kerja. Itu harganya murah. Kalau Kalau kita pakai alat oh itu lebih murah. Jadi di situ kita punya pasaran, dari teman-teman bilangin mm-mm. kalau perawan itu bisa hampir 10 juta. Itu kalau perawan saya emang dikena sama suami saya yang pertama. Oh, oke. Iya, Bang, waktu itu pas tahu saya jadi janda, harga awal saya itu 2.800.000 Oke, sekali kencan berarti. sekali kencan. Oh, berarti ini di tempat-tempat yang maksudnya bukan yang di remang-remang nih ya. Belum Kalau yang di remang-remang. remang-remang itu kan yang tadi yang 200 paling gitu ya. Pas udah di situ kan agak susah, kalau di kafe besar itu agak susah nyari tamu kalau kita kurang menarik gitu. Jadinya nggak setiap malam kita nemenin, nggak setiap malam kita dapet tamu. Buat kayak gitu paling teman duduk minum, itu kan harga pakai ini, masuk ke bon minum dia. Oh. Jadi kita tuh gaji iya. ngambil di situ per jam itu 60.000 buat duduk Oh, nemenin gitu ya. teman minum. Berarti LC juga, Mbak ya. Iya. Pas udah dapet 6 bulan saya baru diangkat ke room. Agak lumayan di room itu. Per jam itu 150 per jam. Berarti kalau di room tuh karaoke gitu. Karaoke. Tapi kan kalau di room kita bisa diapain aja. Bisa dicium, bisa dimakan gitu ya. Oh, bebas ya kalau di room Bebas. ya. Tapi kan kalau di lobby kan kita nggak bisa kayak gitu walaupun murah. Paling kita pegangan tangan, ya cium-cium pipi lagi. Oh, berarti kalau misalkan di room gitu
Saya penasaran banget nih, maaf ya Mbak Indria. Jadi kalau di room itu, misal berapa cowok nih yang booking roomnya. Untuk cewek pekerja atau LC-nya itu ada berapa itu? Ya tergantung dia mesennya. Dia mesen kan kita pakai nomor urut nih. Pertama kan dia ada di lobby dulu. Oke. Dia nyalain, mau nomor berapa Pak? Masuk bon kan dulu. Mau ke room saya. Yang mana? Nomor berapa? Mau 2, mau 3 dia ambil. Misalkan dia rame-rame, kadang-kadang ada 3, ada 2 orang kan. Tapi kan nggak semuanya megang-megang kita. Oke. Kadang kita cuman kalau lagi rame-rame kayak gitu, kita sering itu cuman nyanyi, minum gitu aja. Berarti kalau megang itu ada bayaran tambahan lagi? Kadang kalau tamunya Baik. mengerti ya, dia suka kasih tambahan. Oh. Tapi kalau di rumah itu kita lebih banyak habisin waktunya. Per jam aja udah 150, bisa 3 Iya, jam, 4 benar. jam saya di room. Kan lumayan Oh. gitu. Berarti nggak ini, kalau di room itu nggak ada apa namanya, si om-om atau si pemakai jasa ini nggak minta langsung ML di tempat gitu, nggak pernah ya? Enggak boleh juga. Oh, nggak boleh ya? Ada aturannya di situ. Paling kita bisa cuman cium-cium, pegang-pegang gitu. Cuman buat itu harus di luar kerja. Oh. Harganya lain lagi, itu kita negosiasi di situ. Mau nggak ke tercekin gitu. Setelah jam kerja oke. Harganya berapa? Dealnya berapa gitu. Paling kalau kita mau, tapi kalau kadang kita nggak mau. Nggak Tapi kalau untuk sekarang nih suami sudah benar-benar menerima sepenuhnya, Mbak ya? Ya saya kenal sama dia waktu itu saya masih kerja kayak gitu. Jadi saya bilang sama dia harus ngerti. Cuman waktu pas nikah itu saya punya komitmen sama dia. Waktu itu dia penjudi, saya cewek kayak gitu. Dia kan pengen nikahin saya terus ya, maksa gitu ya. Saya bilang ya udah, kalau lu mau bener sama gue, kita hilangin semuanya. Gue berhenti dari kayak gini, lu berhenti kayak gitu. Pokoknya kalau lu kayak gitu lagi, gue kayak gitu lagi. Kayaknya setelah itu udah benar-benar ditepati ya komitmennya itu? Enggak juga, dia Masih melakukan? Dia masih sering ngebohongin gini. Tapi orang nggak percaya karena dia pendiam. Kalau saya ngeluh-ngeluh, ngomong sama orang-orang, masa suami lu kayak gitu. Sampai sekarang aja buat nafkah saya nyari sendiri. Tapi emang karena pergaulan saya luas, banyak temen yang bantu saya. Saya juga jualan, tapi emang pakai pikiran, pakai otak, akal juga kita jualan. Itu saya jualan bunga tabur makam. Saya bikin air mawar sendiri, tapi saya ngakal gimana caranya usaha ini lancar. Kalau ngandelin suami kayaknya dia bodo amat. Kita kalau nggak punya duit nggak makan aja dia bodo amat kalau nggak nyari sendiri. Tapi saya malu sama orang kalau saya jadi janda lagi, kasihan sama anak-anak ya. Biar kayak saya udah ngerasa saya punya suami kayak sendiri, tapi saya pura-pura seneng ya. Berusaha kayak gitu doang udah. Emang saya sekarang teman suka ngajak jadi calo apa, kadang-kadang kerja di laundry. Kok enak banget sih jadi lu berhenti kerja jadi kayak gitu, punya suaminya sayang. Kok gue nyari duit sendiri tapi gue nggak mau kayak gitu lagi. Lalu katanya ditahanin baik, tapi kan anak-anak saya kasihan. Ntar nanyain kenapa mak orang-orang punya bapak saya enggak. Kerja dia nggak pernah peduli sama saya. Ini anaknya mohon maaf, berapa Mbak? 3 ya? Anak saya 3. Tapi semuanya udah sekolah semua? Sekolah. Saya usahain biar sekolah semua ya. Udah saya jangan sampai anak-anak ya, karena ya pendidikan itu yang penting lah ya buat masa depan mereka. Iya. Jangan sampai anak-anak tahu saya punya masalah sama suami.
Saya pura-pura biasa aja, padahal mah udah kayak orang lain. Udah hampir 4 tahun saya ngerasa sendirian. Dia punya duit buat dia, kalau saya minta baru dikasih buat paling buat jajan anaknya gitu. Nah, berarti suaminya Mbak Indri berapa tahun di penjara? 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi nggak terbukti ya itu atau gimana? Nggak terbukti. Barang buktinya saya juga nggak ngerasain hadirin sidang dia, Oh, nggak dapet undangan. Sampai yang nanganin dia tuh sama tetangga juga nanya, kok lu nggak ada sih katanya di sidang suami lu. Emang di sidang? Saya nggak tahu. Kemarin suami lu jatuh pingsan katanya dibawain mesin mobil gitu. Hah? Mesin mobil? Saya kan nggak tahu ya. Terus 2 kali sidang saya nggak pernah dibilangin. Pas saya ngomong begitu, yang nanganin dia ngomong, udahlah Pok, jangan dibesuk, biar dia dapat remisi, pengurangan masa Ya. hukuman. Jadinya 2 tahun jadi 16 bulan. Terus karena pas Agustus saya nggak jemput, jadi ditambah 2 bulan jadi 18 bulan. Berarti kalau untuk orang tua dari Mbak Indri sendiri masih ada? Udah, ibu udah nggak ada, bapak masih ada tapi udah nggak bisa kerja berat. Ikut sama Mbak Indri juga? Iya, karena saya bontot. Oke. Cuman sekarang saya semenjak dari kecil saya keras, sama orang tua juga udah nggak nurut, sama suami nggak nurut. Saya nggak pernah dengerin siapa-siapa. Tapi tetap ya di hari tuanya, walaupun orang tua udah memperlakukan anaknya kayak gimana pun juga, tetap ya kita sebagai anak ya tetap kita urus Mbak ya. Iya, karena bukan diri saya jadi pembenci. Saya orangnya kasihan sama orang, jangankan orang tua ya, orang lain. Mantan suami aja yang udah nyakitin saya, ninggalin, malu, bisa jadi teman sama saya. Saya orangnya nggak pendendam, cuman gitu aja jadi pelajaran. Orang ini nggak bisa diakurin gitu. Kayak bapak juga emang kita kewajiban ngurusin, ya udah urusin aja, tapi nggak wajib kita buat dengerin nasihat dia gitu. Kayak gitu. Emang saya jarang ada di rumah karena saya nyari duit buat nafkain semuanya, buat nyokolin anak. Lina, Ya nggak apa-apa Mbak Indri, lepaskan aja. hari Berarti kalau untuk sekarang Mbak Indri sama suami bisnis atau punya bekerja? suami nggak kerja, Oh suami masih belum bekerja. udah hampir 4 tahun. Kemarin sempat kerja dia, ikut kontraktor tapi nggak pernah bawa duit. Malah saya yang ngongkosin dia dari Makassar pulang ke sini. Katanya dia nggak makan. Saya nggak pernah lihat dia punya gaji. Kalau Mbak Indri sendiri? Kalau saya kerja saya serabutan, saya jualan juga. Terus saya jadi calo, ya, Tiket? enggak, jam sostek, Oh ya, BPJS, ya, gitu, BPJS. kerjaan, iya. Cuman keliling karena kita mah calo lapangan, Oke. kayak gitu. Ya lumayan lah buat nyokolain anak sama makan kalau lagi dapet banyak, kalau lagi dapet dikit. Kadang-kadang nggak dapet ya biarin lah, yang kemarin masih ada gitu. Saya juga jualan kan, ngirim-ngirim bunga ke pasar-pasar, sama air-air mawar itu ke pasar-pasar yang deket-deket situ aja, Cibitung, Pasar Induk, terus kadang-kadang ke Pasar Tambun, kadang-kadang ke Cikarang juga. Tapi alhamdulillah semuanya Alhamdulillah. namanya rezeki. Kalau kita benar-benar mau bertobat ya ada aja datangnya Mbak Indri ya. Iya, saya nggak mau lagi kayak gitu. Anak saya udah berjaka, saya takut dia tahu kehidupan saya kayak dulu, kayak gini. Udah Entarnya umur berapa anaknya Mbak? 15 tahun 15 tahun. paling Oh gede. udah gede.
berarti udah SMP. Iya, SMP mau masuk STM. Wah, luar biasa sih ya, apa namanya, pengorbanan dari Mbak Indri ini yang saya lihat. Aduh, saya bingung campur aduk, jadi antara sedih, terus ngeliat pengorbanan Mbak Indri buat menghidupi anak-anaknya, bahkan suaminya yang belum bekerja pun, ya mohon maafnya pasti berpangku tangan semua sama Mbak Indri ya. Iya, Orang tua yang dulu memang sejahat-jahatnya orang tua sama kita gitu, ya mau nggak mau di hari tuanya kita yang menghidupi waktu ibu dia. sakit juga nggak ada yang mau ngurus, emang saya yang ngurus. Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, ibu komplikasi waktu itu. Saya sambil dagang sambil ngurus orang tua, kadang-kadang dagangan saya nggak habis karena kita ada yang diurusin, nggak bisa ngapa-ngapain kan ibu. Dia teriak-teriak mulu kalau lagi kesakitan, wah masuk rumah sakit. Kadang kita mau ngeluh kemana, saya nggak ada tempat ngeluh lagi. Kalau saya nggak kuat, nggak bisa nyari sendiri, nggak bisa ngurus anak-anak saya sendiri, orang tua siapa yang mau bantuin? Ya. Biar banyak saudara, tapi kan pemikiran orang beda-beda. Ada yang takut keenakan kalau bantuin orang, padahal dia orang tuanya ya. Ada yang makan perasaan, pakai dendam kan. Kadang-kadang saya sakit kepala, pengen minum obat juga udah sayang buat berobat, ntar nggak ada buat ini, nggak ada buat itu. Makanya saya kalau tidur paling sore itu jam 1 malam, paling sore. Karena namanya orang kerja kayak saya kan serabutan ya, kalau lagi nggak ada besok kemana lagi, nyarinya bagaimana lagi, kan kita tanggung sendiri. Saya takut anak saya nggak makan, nggak jajan, sekolah nggak bawa duit, kayak gitu setiap hari. Makanya kan kemarin cerita, udah lu yang sabar. Kayak orang-orang enak banget ngomong sabar. Iya, sabar ya. Sabar ya. Mereka nggak tahu kita udah sesabar apa dalam kehidupan kita sendiri. Makanya saya orangnya dilihat orang kan ceria, itu kita nutupin, jangan sampai orang tahu kehidupan kita ya kayak gini. Masa orang girang baik katanya punya kayak gitu, pernah kayak gitu, hidupnya kayak gitu. Belah saya sedih, tapi saya bingung mau nangis. Emang udah hidup gua, mau girang, tapi mau nawin apa gitu ya. Kadang otak kemana. Berarti sampai di umur yang sekarang orang tuanya ini masih belum tahu profesi dari Mbak Indri di zaman dulunya ya. Ibu masih hidup. Jangankan saya kayak gitu, saya itu perokok. Sampai anak saya sekarang nih nggak ada yang tahu. Saya buat nutupin itu emang bener pinter kalau menurut orang-orang. Berarti anak juga nggak tahu kalau Suami juga nggak tahu. Tahu kemarin pas dibilangin temen, emang lu ngerokok? Iya, kan gua dari umur 12 tahun gua udah rokok. Berarti 12 tahun sudah merokok, sudah terjerumus ke dunia yang kayak gitu. Tapi saya orangnya nggak pernah pakai obat. 12 tahun, mohon maaf, 12 tahun atau 14 tahun deh. Awal kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, Umur 13 atau 14 tahun 12 ya? tahun waktu itu. Saya kan sekolah udah 4 tahun. SD Zaman dulu 4 tahun. gede-gede ya berarti masuk sekolahnya ya. Iya. Di 12 tahun sudah merasakan dunia yang seperti itu. Saya nggak bisa ngebayangin deh seperti apa jadinya Mbak Indri waktu itu ya. Waktu pertama kayak gitu aja, apa yang bisa jalan 1 minggu. Berarti ada perlakuan, mohon maaf, perlakuan
keras atau apa namanya, harassment seksual lah kayak gitu ya? Enggak, karena kita masih kecil. Hmm. Waktu keperawanan saya dimakan itu saya hampir 1 minggu nggak bisa jalan. Saya masih kecil. Kalau menurut orang mah sobek katanya. Bener. Berarti itu untuk yang waktu pertama kali melakukan itu dapat bayaran berapa Mbak Indri? Itu mah pacar, Sama pacar. yang pas suami pertama. Oh, oke. Pas ibu tahu saya nggak bisa jalan, saya dibawa ke rumah sakit. Mm-mm. Oh ini bocah udah seminggu katanya jatuh nggak bisa jalan. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya di scan, diperiksa semuanya. Ini mah katanya kelaminnya sobek. Akhirnya ditanya kan sama ibu, mau apa ini? Kawan saya dimakan mak sama itu pacar saya gitu. Emang tetangga kan, jadi orang tua ke situ ribut lah dia, ribut marah sama saya kan, saya digebukin, diinjek-injek sama kakak saya yang cowok, tabokin, dikelep-kelepin saya di air, hampir mati itu, padahal keadaan saya nggak bisa jalan. Akhirnya ada radang usus juga saya di situ, dikain lah. Setelah nikah Berarti ribut. nikah siri ya? Nikah sah, Nikah sah. nikah sah. Habis nikah ribut. 3 hari cerai. Iya, pas akad selesai, dua keluarga ini ribut. Oh. Akhirnya mau nggak mau kan, kita nurutin orang tua. Ayo orang tua saya tuh nggak terima di situ. Mama saya tuh kurang seneng, kayak gitu. Kita kan mau nggak mau diusir dari rumah pergi kan. Jadi mungkin bukannya benar, malah makin jauh. Tadinya nggak pernah jual diri, akhirnya jual diri. Tadinya cuma nemenin doang, akhirnya mau kan kayak gitu. Ya, langsung terjerumus ya. Tapi apa yang dirasain Mbak? Maaf banget kalau saya menanyakan hal ini ya. Waktu itu ada mungkin orang yang sedih atau apa waktu dalam keadaan kencan sama si pria hidung belang itu. Saya pertama kencan itu sama bapak-bapak usia hampir 50-an. Itu rasanya kita gimana ya, sedih, malu. Itu seumuran bapak gua. Setelah saya pertama perawan saya dimakan, itu yang keduanya itu saya jual diri. Buat saya ngidupin diri saya itu diusir dari rumah. Iya, saya tinggal di rumah teman yang benar-benar susahnya lebih parah dari saya. Jadi kita mikirin lagi, tinggal rumah teman itu mikirin lagi buat biaya makan keluarganya lagi. Kalau saya pulang, saya pura-pura baik depan mak nih buat berobat gitu. Cuman kayak gitu, kita pura-pura, lu dari mana? Ini kerja di mana? Di warnet. Padahal saya kayak gitu. Oke, Mbak. Wah, saya ngebayangin kejadian atau pengalaman hidup yang Mbak Indri alami ini luar biasa banget ya. Jadikan pelajaran juga ya buat kita semua, dimanapun kita berada mau bekerja, harus selalu ingat dengan yang di atas. Mungkin Mbak Indri ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah, pesan dan kesannya dari pengalaman yang Mbak Indri alamin ini. Menurut saya waktu itu saya hancur karena orang tua ya, kalau bisa lah jangan pernah ribut depan anak, jangan pernah nuntut kebenaran sama anak yang belum cukup umur, jangan nuntut kebahagiaan, ntar lu harus kayak gini, gue udah disakitin kayak gini, jangan. Soalnya mental anak, Betul. dia belum waktunya buat mikirin ekonomi keluarga ya, biarin dia sekolah yang benar. Itu yang saya tutupin dari anak-anak saya, takut kayak saya.
Saya nggak mau tahu. Anak-anak saya jangan sampai tahu ya. Kehidupan saya sama suami udah dingin, udah nggak enak. Tapi saya berusaha jangan sampai anak tahu. Karena yang saya rasain kayak gitu. Ibu saya sama bapak saya itu kayak gitu. Sering perang cuman gara-gara duit. Gara-gara bapak saya yang doyan judi. Kalau bisa anak-anak itu jangan sampai tahu kesalahan orang tua. Ya, Mbak Indri, tetap semangat selalu Mbak Indri ya, menghadapi pahitnya kehidupan, dan semoga Mbak Indri jauh lebih baik lagi. Tapi sekarang ya kita kasih tahu juga ke penonton di rumah bahwa Mbak Indri ini bukan sekarang sudah tidak menjalani profesi seperti itu lagi, udah normal alhamdulillah ya, dan kita doakan terus Mbak Indri ini tetap istiqomah. Mbak Indri ya, dengan berjalan di jalan Tuhan, jalan Allah. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan kisah kehidupan jejak backpacker bersama narasumber kita, Mbak Indri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indri, terima kasih buat waktunya. Ya, Mbak Indri ya, semangat terus Mbak Indri dalam menghadapi cobaan kehidupan. Tetap kuat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.